Baik, adapun untuk kasus yang akan saya bedah pada pemaparan materi saya kali ini, yaitu mengenai kasus Andriani Marshanda, seorang aktris dan juga penyanyi yang mengakui bahwa didiagnosa bipolar disorder sejak tahun 2009. Adapun untuk pengertian dari bipolar disorder adalah suatu gangguan yang ditandai dan memiliki ciri khas, yaitu naik turunnya mood secara ekstrim yang disertai dengan adanya kenaikan maupun penurunan aktivitas dan energi. Gangguan bipolar ini juga merupakan penyakit mental kronis atau episodik, yang berarti bahwa penyakit tersebut terjadi sesekali pada interval yang tidak teratur. Nah, hal ini menyebabkan perubahan yang tidak biasa, seringkali muncul secara ekstrim dan fluktuatif terkait dengan suasana hati, energi, aktivitas, dan konsentrasi atau fokus. Dengan kata lain, gangguan bipolar juga bisa disebut dengan gangguan yang ditandai dengan terjadinya perubahan suasana hati, aktivitas, serta energi dalam waktu-waktu interval yang tidak teratur dan ekstrim. Terkait deskripsi masalah mengenai bipolar disorder yang diidap oleh aktris Marshanda ini, Marshanda pernah menyebutkan dalam wawancaranya bahwa susah banget untuk stabil. Jadi kalau orang bipolar itu fluktuasi yang high banget, over happy, sangat berenergi, oversensitif, banyak ide, terus ngomongnya jadi cepat. Itu kalau yang lagi tinggi, namanya mania. Dan di sini Marshanda menyebutkan salah satu episode dari bipolar yang mana nanti akan saya paparkan lebih lanjut di pemaparan selanjutnya. Nah, di sini Marshanda mengatakan bahwa masalah yang dia hadapi ketika dia sedang berada dalam episode mania, yaitu dia merasa high dan juga dia merasa over happy, atau dia merasakan mood happy yang berlebihan, mood bahagia yang berlebihan. Selain itu, Marshanda juga menyebutkan bahwa dia sangat berenergi, oversensitif, dan juga banyak ide. Dimana karena mungkin ada banyak ide, jadi ngomongnya itu terkesan cepat dan terburu-buru. Nah, itu ketika Marshanda, bagaimana Marshanda mendeskripsikan episode mania yang dia hadapi. Marshanda juga mengakui adanya perubahan emosi yang ekstrim, di mana pengidap bipolar dan orang normal itu memang sama-sama mengalami perasaan yang sama. Jadi baik orang bipolar dan juga pengidap bipolar dan juga orang normal itu sama-sama merasakan perasaan senang, sama-sama merasakan perasaan sedih. Tapi yang membedakan dari keduanya menurut Marshanda ini adalah hanya tingkat ekstrim dari masing-masing emosi yang dirasakan baik sang pengidap bipolar dan juga bagi sang orang normal yang tidak mengidap bipolar ini. Yang menjadi permasalahan krusial di sini adalah karena adanya perpindahan emosi yang sangat cepat antara perasaan senang, antara perasaan sedih, dan lain sebagainya. Nah, hal itu membuat produktivitas Marshanda menjadi terganggu. Untuk poin selanjutnya yakni mengenai simptom atau gejala-gejala yang bisa diperhatikan atau ditimbulkan dari bipolar disorder ini. Nah, yang pertama tentu saja karena bipolar disorder adalah tadi dari definisinya sudah disebutkan bahwa adanya perubahan mood yang ekstrim, maka gejala yang pertama atau simptom yang pertama yakni adanya suasana mood atau perasaan abnormal yang meningkat, ekspansif dan irritable, serta adanya peningkatan aktivitas bertujuan atau energi yang abnormal dan persisten. Paling sedikit sudah dialami selama 4 hari berturut-turut dan terjadi di sepanjang hari. Terjadi perubahan perilaku dari biasanya, meliputi 3 atau lebih dari gejala yang mengikuti. Terdapat beberapa derajat dan menunjukkan perubahan perilaku, antara lain yang pertama itu ada harga diri yang meningkat atau kebesaran. Kedua itu yakni pengurangan kebutuhan tidur. Ketiga, lebih banyak berbicara dari biasanya atau adanya dorongan untuk berbicara. Nah, ini beberapa simptomnya itu sudah disebutkan di bagian deskripsi masalah dari Marshanda itu sendiri. Nah, yang keempat itu flight of ideas atau lompatan gagasan, atau individu secara subjektif merasakan percepatan pikiran. Nah, hal ini juga yang bisa menyebabkan individu menjadi terburu-buru dalam menyampaikan ide-idenya. Yang kelima yaitu distraktibilitas, yaitu meningkatnya distraksi-distraksi dari tiap individu tersebut. Yang keenam ada peningkatan dalam aktivitas bertujuan. Dan yang ketujuh ada keterlibatan berlebih pada aktivitas yang beresiko tinggi menyakiti, atau adanya ketertarikan kepada hal-hal yang ekstrim. Oke, masih dengan lanjutan yang tadi. Yang ketiga ini ada episode ini
atau dari gejala-gejala tadi itu dihubungkan lagi dengan perubahan yang jelas pada fungsi yang tidak karakteristik dari individu ketika sedang tidak mengalami gejala. Yang keempat yaitu gangguan mood dan fungsi dapat dilihat oleh orang lain sehingga sifatnya itu lebih objektif. Dan yang kelima itu episode ini tidak cukup berat dan mengganggu fungsi sosial atau pekerjaan sehingga tidak membutuhkan perawatan rumah sakit. Dan keenam itu episode ini tidak berkaitan dengan efek psikologi dari substansi tertentu seperti penyalahgunaan obat atau hal lainnya. Nah, tadi saya sudah sempat mention mengenai fase mania. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan sekarang. Bipolar sendiri itu terbagi atas dua kutub emosi atau bisa dikatakan dua kutub episode atau fase. Nah, di mana kutub pertama itu menggambarkan kondisi mood atau suasana hati pengidapnya yang selalu berada pada kondisi yang sangat gembira. Itu dinamakan dengan fase manik atau fase manik atau fase mania. Sementara adapun untuk fase depresi itu bisa diartikan dengan kondisi mood atau suasana hati yang didominasi oleh rasa sedih dan gelisah yang sangat mendalam atau juga dalam keadaan kondisi yang ekstrim. Oke, untuk fase manik itu ada beberapa gejala-gejalanya, yaitu harga diri yang meningkat atau kebesaran, pengurangan kebutuhan tidur, lebih banyak berbicara dari biasanya atau adanya dorongan untuk selalu berbicara. Ada juga flight of ideas, lompatan gagasan. Ada juga distraktibilitasnya, peningkatan dalam aktivitas bertujuan, dan keterlibatan berlebih pada aktivitas yang berisiko tinggi menyakiti. Selanjutnya untuk fase depresi, yakni mood terdepresi sepanjang hari hampir setiap hari, seperti yang ditunjukkan oleh laporan subjektif seperti merasa sedih, kosong, atau tidak ada harapan, atau berdasarkan pengamatan orang lain seperti menangis. Jadi tidak hanya bisa diketahui dari dorongan dari dalam, tapi bisa dilihat dari kacamata orang di sekitar kita. Yang kedua, yaitu berkurangnya kegiatan atau kesenangan pada semua hal. Yang ketiga itu, ada penurunan berat badan yang signifikan. Yang keempat ada insomnia atau hipersomnia. Yang kelima itu ada agitasi psikomotorik atau retardasi hampir setiap hari. Bisa diamati oleh orang lain, bukan perasaan subjektif dari rasa gelisah atau keterbelakangan. Jadi ini khusus di poin kelima itu membutuhkan kacamata atau pengamatan dari orang lain. Oke, baik, untuk kategori gangguan yang dialami oleh Marshanda ini, yaitu Marshanda mengidap bipolar tipe 2, di mana bipolar tipe 2 ini kondisinya yaitu penderita tuh masih bisa dengan aktif melaksanakan kegiatan hariannya dengan rutin. Tetapi hal itu dikarenakan karena simptom-simptom dari bipolar 2 itu tidak separah dari simptom yang dimiliki oleh bipolar tipe 1. Dan ditandai juga dengan kondisi depresi dari pengidap bipolar tipe 2 ini berlangsung lebih lama dibandingkan kondisi manik atau kondisi manianya. Oke, baik, selanjutnya ini hanya ada pemaparan sedikit dari landasan pustaka. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.